Ada cerita yang belum banyak orang tahu tentang sebuah negeri yang terlahir dari keberanian. Negeri Lesluru, nama yang mungkin asing di telinga, namun menyimpan perjalanan luar biasa yang patut dikenang. Di jantung Pulau Seram, tepatnya di Kecamatan Teonila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, negeri ini berdiri. Bukan sekedar sebagai titik di peta, tetapi sebagai bukti bahwa kehidupan bisa tumbuh dari ketangguhan. Kembali ke tahun 1970-an, jauh di tengah Laut Banda, ada 3 pulau kecil, Teon, Nila, dan Serua. Pulau-pulau yang indah, namun hidup di bawah ancaman gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Ketika ancaman itu semakin nyata, sebuah keputusan berat harus diambil. Ribuan jiwa dari ketiga pulau itu harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, serta membawa kenangan, tradisi, dan harapan untuk masa depan yang lebih aman. Pulau Seram menjadi tujuan. Disinilah mereka mulai dari awal, membangun rumah, mengolah tanah, menciptakan kehidupan baru, dan lahirlah negeri Lesluru, bersama dengan negeri-negeri lain di Kecamatan Teonila Serua, sebuah negeri transmigrasi yang tidak hanya memindahkan tubuh, tetapi juga jiwa dan budaya mereka. Kini, lebih dari 5 dekade berlalu, Lesluru telah tumbuh menjadi negeri dengan luas 126 hektar, berbatasan dengan negeri Jerili di utara, Trana di timur, Wat Ludan di selatan, dan Layeni di barat. Negeri yang mandiri, namun tetap menjaga akar budayanya. Kehidupan di Lesluru mengalir dengan ritme yang tenang, namun penuh makna. Setiap pagi, matahari menyapa para petani yang sudah bersiap menuju kebun-kebun mereka. Kelapa, pala, cengkeh, komoditas yang menjadi tulang punggung ekonomi negeri ini. Tanah Lesluru subur, dan tangan-tangan terampil masyarakatnya mengolahnya dengan penuh dedikasi. Di siang hari, suara anak-anak menghiasi negeri. SD Negeri 86 dan SMP Negeri 71 Maluku Tengah menjadi tempat mereka menimba ilmu, membangun mimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Meski untuk melanjutkan ke jenjang SMA, mereka harus luar negeri lain atau ke kota Masohi, semangat untuk belajar tidak pernah padam. Yang istimewa dari Lesluru adalah bagaimana masyarakatnya tetap mempertahankan identitas. Meski sudah puluhan tahun tinggal di Seram, bahasa asli Serua masih terdengar di rumah-rumah. Upacara adat pernikahan masih diselenggarakan dengan hikmat. Dan yang paling kuat, semangat gotong royong masih menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat. Ibu-ibu di Lesluru tidak hanya mengurus rumah tangga. Mereka adalah penggerak ekonomi keluarga, mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai. Keripik singkong, keripik pisang. Kreativitas mereka membuktikan bahwa keterbatasan bisa diubah menjadi peluang. Namun, seperti negeri-negeri lain, Lesluru juga punya tantangan. Akses ke layanan kesehatan masih terbatas. Pengetahuan tentang kesehatan, pola hidup sehat, dan pendidikan karakter juga masih perlu terus ditingkatkan, terutama untuk generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif. Oktober 2025, harapan baru datang dalam wujud 19 mahasiswa Universitas Patimura. Mereka datang bukan sebagai orang luar, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Lesluru.
Tim KKN Angkatan 52 Gelombang 1 ini terdiri dari mahasiswa berbagai disiplin ilmu, pertanian, kedokteran, hukum, keguruan, ekonomi, teknik, dan ilmu sosial politik. Keberagaman ini menjadi kekuatan. Setiap ilmu punya peran, setiap kepakaran punya kontribusi untuk Les Luru. Di bawah bimbingan Dr. Henry Hahuri dan sambutan hangat Kepala Negeri atau Bapak Ongka Edward Patrow, mereka tidak langsung menjalankan program. Mereka mendengarkan terlebih dahulu, berkeliling, berkenalan dengan setiap RT, duduk bersama tokoh masyarakat, bermain dengan anak-anak, berbincang dengan para lansia. Dari situlah lahir program-program yang tidak sekedar bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan Les Luru. Kesehatan menjadi prioritas pertama. 44 lansia mendapatkan pemeriksaan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan asam urat. Banyak dari mereka yang baru tahu kondisi kesehatannya. Mereka diberikan edukasi, diberikan harapan bahwa umur panjang bisa dinikmati dengan sehat. 18 remaja putri ikut posyandu remaja, diberikan tablet tambah darah, diedukasi tentang anemia dan kesehatan reproduksi. Mereka adalah calon ibu. Kesehatan mereka adalah kesehatan generasi mendatang. Anak-anak SD dilatih menjadi dokter cilik. Mereka diajarkan pertolongan pertama, cara menangani mimisan, tersedak, pingsan, dan luka ringan. Keterampilan sederhana yang bisa sangat berarti di negeri yang aksesnya ke rumah sakit tidak mudah. Pendidikan karakter dibangun dari masa sekolah. Program sekolah damai mengajarkan toleransi, empati, dan anti-bullying. Anak-anak Les Luru belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari kekerasan tetapi dari kebaikan. SMP Negeri 71 mendapatkan sosialisasi Undang-Undang ITE dan bahaya bullying. 110 siswa membuka mata tentang dunia digital yang harus digunakan dengan bijak. Mereka juga diingatkan tentang bahaya merokok, alkohol, dan pergaulan bebas, ancaman nyata yang bisa merusak masa depan mereka. Papan-papan himbauan berdiri tegak di titik strategis negeri. Stop sebelum terlambat. Jauhi minuman keras, judi bikin rugi, hidup sehat tanpa rokok, teman baik bukan pembuli. Bukan sekedar tulisan, tetapi pengingat setiap hari bagi warga Les Luru, terutama generasi muda. Lahan negeri dijadikan percontohan menanam kangkung organik dan jagung. Masyarakat diajak melihat bahwa ketahanan pangan dimulai dari pekarangan sendiri, bahwa pertanian organik bukan hanya sehat tapi juga berkelanjutan. Festival Budaya Damai Maluku menghidupkan kembali lagu daerah dan cerita rakyat. Anak-anak Les Luru tampil dengan bangga, membuktikan bahwa mereka adalah pewaris sah budaya Serua yang tidak akan pernah padam. Bimbingan belajar rutin membantu anak-anak memahami pelajaran. Sosialisasi menabung mengajarkan mereka mengelola uang sejak kecil, karakter yang akan berguna seumur hidup. Dan yang paling indah, gotong royong membersihkan negeri. Mahasiswa, anak-anak, pemuda, orang tua, semua turun tangan. Bukan hanya membersihkan sampah, tetapi membersihkan sikap acuh tak acuh, menumbuhkan kembali semangat masohi di negeri Les Luru. Les Luru mengajarkan kami sesuatu yang tidak pernah kami pelajari di bangku kuliah, bahwa pengabdian sejati bukan tentang datang dengan solusi, tetapi hadir dengan ketulusan. Kami, 19 mahasiswa KKN Universitas Patimura hanyalah tamu yang singgah sebentar, tetapi Les Luru telah memberi kami pelajaran seumur hidup tentang ketangguhan, kebersamaan, dan keikhlasan. Untuk negeri Les Luru, teruslah tumbuh, jaga budayamu, jaga generasi mudamu, jaga semangat masohi yang menjadi jiwamu. Terima kasih negeri Les Luru, terima kasih telah menjadi rumah kedua kami.